Coitus adalah senggama, sedangkan interruptus itu adalah terputus. Jadi coitus interruptus artinya apa? Senggama terputus, jadi mengeluarkan sperma di luar ya. Terus apa lagi selain itu? Yang alami? Mal apa mal? Kepanjangannya? Metode alamiah menor laktasi. Jadi ibu yang menyusui itu rata-rata menstruasinya terlambat setelah masa nifas ya. Jadi karena apa? Pengaruh dari hormon prolaktin ya. Oke, itu bisa jadi salah satu metode KB alami. Jadi nggak perlu menggunakan KB. Oke, kemudian kita yang bahas yang pertama adalah kalender ya. Oke. Kalau fokusnya di kalender, jadi kalau kalian ngasih tahu ibunya gimana sih? Contohnya, Bu, saya pengen pakai KB kalender. Kalian jelaskannya gimana kepada ibunya? Ini kalian ngerti apa kan? Ya, ayo contohnya sekarang bulan Desember terus diapakan kalender ini? Menghitung apa? Masa subuhnya kapan? Yo. Jadi sebelum kita menentukan yang namanya masa subur tadi harus tahu fase menstruasi. Ada berapa fase? Jadi kalian setiap bulan kan mengalami menstruasi nih. Selama 1 bulan periode itu kalian melewati fase-fase apa saja? Ayo, ada berapa fase? Fase menstruasi itu terjadi di hari pertama sampai hari ke-7. Setelah menstruasi selesai itu lanjut ke fase apa? Masa nggak pernah tahu fase menstruasi? Nggak pernah. Ayo apa? Jadi harus tahu ini dulu prinsipnya apa? Fase proliferasi ya. Jadi adalah fase pematangan folikel tadi. Jadi untuk persiapan sel telur ya. Itu namanya fase proliferasi. Baru setelah fase proliferasi itu terjadi di hari ke-8 sampai hari ke-13. Baru hari ke-14 lah itu masa subur atau kita bisa mengatakannya dengan fase ovulasi. Kemudian hari ke-15 baru adalah fase luteal. Karena di situ fase luteal itu dari hari ke-15 sampai dengan hari menjelang menstruasi sampai menstruasi lagi. Jadi pada masa itu ya apa? Biasanya di situ adalah hormon progesteronnya menurun. Makanya kalian sebelum menstruasi itu mengalami gejala apa? Nyeri payudara, terus kemudian punggungnya sakit ya. Itu efek karena hormon progesteronnya yang meningkat ya. Jadi harus tahu itu, berarti kita fokusnya adalah di masa ovulasi. Di hari ovulasi itu hari ke berapa? Hari ke-14. Contohnya Bu Iko menstruasi tanggal 1, berarti dia Bu Iko masa suburnya tanggal berapa? 14, paham ya? Jadi dihitung dari hari pertama menstruasi. Itu kalau hari ke-14 itu kalau dia menstruasinya teratur. Siklus menstruasinya 28 sampai 30. Ya. Jadi kalau kalian ada pasien datang, Bu, saya mau KB. Saya pengen pakai kalender yang alami saja, Bu. Lalu kita harus menanyakan apakah selama 6 bulan berturut-turut kemarin menstruasinya teratur. Artinya apa ya? Contohnya tanggal 15 menstruasi, bulan depannya menstruasi tanggal 15 atau tanggal 14 atau tanggal 16. Jadi maju atau mundur sehari saja. Ya. Jadi apalagi kalau menstruasinya tidak teratur ya, contohnya tanggal 15 menstruasi, minggu depannya tanggal sampai akhir bulan. Jadi maju atau mundur seminggu itu sudah jangan disarankan pakai ini. Jadi karena kita sebagai bidan hanya fokus di hari ke-14 itu. Secara konsep kita tanggal 14. Beda lagi kalau dia dokter ya. Kalau kita difasilitasi USG bisa tahu. Jadi USG ya kalau ke dokter kan bisa tahu ya, dokter bisa memperkirakan kapan dia masa subur. Kalau kita nggak ada, kita hanya secara teori saja. Jadi kalau dia menstruasinya Bu kadang mundur, kadang telat, ya sudah jangan disarankan ini karena kita tidak bisa memprediksi kapan ibunya masa subur. Karena setiap orang berbeda. Ya. Kadang biasanya kamu menstruasinya teratur enggak? Atau maju atau mundur? Maju berapa hari? Kadang mundur berapa hari? 2 hari. Majunya berapa hari? 1 hari. Berarti dia siklusnya normal.
sekitar 28 sampai 32, boleh menggunakan kalender ya. Tetapi kalau sudah siklusnya sudah tidak teratur, mundur sampai seminggu 2 minggu ya, itu sudah jangan disarankan pakai ini. Khawatirnya kita salah menentukan kapan masa subur ya. Jadi kalau kita salah sudah menentukan masa subur, ya sudah, nanti khawatirnya ada kegagalan ya, ada kehamilan. Paham ya? Di situ ya. Terus kemudian kenapa masa ovulasi hanya 1 hari? Ovulasi kenapa hanya 1 hari di hari ke-14? Kenapa? Kenapa? Kok masa subur kok cuma sehari? Karena ovum, setelah ovum keluar dari ovarium ya, itu dikatakan masa subur. Apa sih? Karena sel telur itu keluar dari ovarium. Karena pada saat itu siap untuk dibuahi. Jadi sel telur kalau sudah keluar dari ovarium, dia hanya bertahan selama 24 jam. Jadi selama 24 jam dia tidak dibuahi, ya sudah, dia akan luruh. Jadi tidak bisa ada kehamilan. Jadi beda lagi kalau sperma ya. Kalau sperma itu bertahan berapa lama setelah ejakulasi saat ini berhubungan? Kira-kira bertahan berapa lama di uterus? Sperma. Ayo, bertahan berapa lama? 3 hari ya. 3 hari ya. Terus kemudian biasanya kalau orang program hamil ya, biasanya kan kalau kita di dokter ya, dokter kan bisa menggunakan USG. USG itu kan ada 2 ya, USG abdominal yang ditaruh di ceknya di abdomen. Kemudian ada yang transvaginal. Kalau transvaginal itu lumayan panjang, dimasukkan ke vagina. Di situ kita bisa tahu ovarium kanan sama kiri kita, sel telur kita. Jadi dokter akan memperkirakan. Jadi ukuran yang sudah matang itu 16 mm. Dan kalau sudah matang dia akan keluar. Berarti pada saat itu dia mengalami masa subur. Jadi dokter akan memperkirakan. Biasanya kalau orang program hamil, dia akan datang ke dokter di hari ke-12 disuruh kontrol. Jadi dari hari ke-12 pada saat menstruasi ya, terhitung dari menstruasi pertama kali, hari ke-12 dia akan kontrol ke dokter untuk cek sel telurnya. Jadi dokter akan memperkirakan, Bu, ini 2 hari lagi masa subur, Bu, ini 1 hari lagi masa subur. Jadi tidak tentu hanya hari ke-14 ya. Jadi setiap orang berbeda-beda sesuai dengan ovariumnya masing-masing ya. Kemudian barulah nanti dokter akan memperkirakan kapan akan berhubungan, akan dijadwalkan ya. Jadi biasanya berapa hari sekali berhubungan itu? Sehari sekali. Ayo, berapa kali? 3 kali. 1 kali setiap 1 minggu. Kali setiap 1 minggu. 3 hari. Ayo, namanya berapa kali berhubungan? Jadi dokter akan membuat jadwal ya. Jadi 1 hari itu berhubungan, 1 hari tidak, 1 hari berhubungan. Jadi 2 hari sekali. Jadi kalau berhubungan itu sedapat jangan setiap hari. Karena apa? Sperma kalau sudah dikeluarkan ejakulasi, dia akan tunggu lagi sampai sempurna strukturnya itu 2 kali 24 jam. Jadi contohnya sekarang jam berapa? Jam 11.34. Jam 11.30 contohnya ibunya berhubungan ya. Jadi besoknya itu nggak boleh berhubungan. Besok lagi di hari Jumat dia boleh berhubungan lebih atau pada saat jam 11.30.
maju 3 hari, mundur 3 hari. Jadi selama 1 minggu itu tidak boleh berhubungan kecuali menggunakan kondom. Paham ya? Jadi artinya apa? Dari tanggal berarti tanggal 11 sampai dengan tanggal 17 ibunya tidak boleh berhubungan kecuali kalau mau menggunakan kondom. Itu. Jadi konsepnya untuk kalender itu. Jadi kita memperkirakan tanggal 14, jadi ditambah 3 hari sebelumnya, ditambah 3 hari sesudahnya. Jadi karena dalam 1 minggu ini intervalnya kan kita tidak bisa tahu ya ibunya ya kapan dia masa subur. Khawatirnya kalau kita hanya 1 hari atau 2 hari saja, khawatirnya meleset. Ya bisa maju ke sini tanggal 16 masa suburnya. Berarti kan kita sudah perkiraan salah ya perkiraan kita. Jadi makanya kalau di kalender, Bu, ibu menstruasi tanggal berapa? Tanggal 11, Bu, kemarin. Berarti masa suburnya kapan? Sudah tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Berarti tanggal 24 ini adalah masa subur ibu. Jadi untuk memperkirakan khawatirnya ini bisa maju masa subur atau mundur, jadi maju Bu. Jadi mulai tanggal 21 ibu sudah tidak boleh berhubungan sampai dengan tanggal 27. Paham sampai sini? Dan itu konsepnya. Jadi kalau misal sudah menstruasinya sudah nggak karuan, jadi sudah nggak usah kepakai kalender. Sampai sini untuk perhitungan tanggal paham? Jadi hanya maju 3 hari, mundur 3 hari. Di hari ke-14 itu kan sudah pasti ya. Jadi maju ini nambah 3 hari sebelumnya, kemudian nambah 3 hari sesudahnya. Jadi ada 7 hari totalnya. Untuk tidak boleh berhubungan. Kalau mau berhubungan silakan asalkan menggunakan kondom. Itu ya, maju 3 hari, maju 3 hari, mundur 3 hari. Jadi totalnya seminggu dia tidak boleh berhubungan. Itu konsepnya untuk KB kalender. Sampai sini ada yang ditanyakan? Bu, gimana kalau siklusnya dia 21? Contohnya dalam 1 bulan menstruasi 2 kali, ya sudah nggak usah pakai ini. Karena kita tidak bisa memperkirakan kapan dia pada subur. Khawatirnya keliru. Kalau kita memang kalau orang awam bisa mengenali tanda untuk apa namanya masa subur itu kan keluar lendir ya, lendir kental berwarna putih jernih. Kalau pada saat kita tarik itu nggak terputus, itu berarti pada saat itu dia masa subur. Karena pada masa subur itu hormon LH-nya yang meningkat sehingga keputihan tadi mengeluarkan cairan kental jernih. Ya, kalian setiap bulannya biasanya mengeluarkan itu kan ya? Ada yang mengeluarkan, ada yang tidak. Jadi pada saat itu berarti masa subur. Ya, jadi ada beberapa wanita yang tidak mengalami namanya keputihan. Jadi untuk tanda tersebut tidak tidak pasti ya kalau tanda tersebut. Yang pastinya gimana? Memang harus USG. Masa mau USG dulu ibunya, mau KB aja pakai USG ya, KB ini aja gratis, apalagi ke USG ke transvaginal itu kan membutuhkan uang 200 ya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Memang kalau KB alami memang banyak gagalnya ya, kecuali kalau misal sudah menggunakan hormonal sama IUD ya, itu sudah efektivitasnya lebih tinggi ketimbang yang alami. Oke, untuk kalender ada yang ditanyakan? Sudah cukup? Sudah cukup ya? Oke, contohnya sekarang saya tanya, kalau menstruasimu terakhir kapan? Tanggal berapa? Teresia? Aduh, jadi jangan lupa ya, kalau untuk ngecek, apalagi ibu ini ya wanita usia subur, jadi harus mengecek kapan dia menstruasi, harus nyatet ya. Harapannya apa? Biar kita menentukan usia kehamilan kalau dia hamil sesuai dengan HPHT. Jadi itu kan tanggal 1 gampang. Kalau kamu tanggal berapa? Kamu masih mens, Bu. Masih mens. Gimana tanggal berapa mensnya? Tanggal 3. Tanggal 3. Contohnya tanggal 3 berarti masa suburnya tanggal berapa? Coba hitung. 17. 16. Tanggal 18 berarti tanggal berapa? 16 berarti masa subur. Mulai kapan nggak boleh berhubungan berarti? Mulai tanggal 13. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ya, jadi tidak boleh berhubungan kecuali menggunakan kondom. Sampai situ Pak. Jangan dipraktekkan kita. Sudah ya, paham ya untuk ini ya, untuk kalender ya. Oke, sekarang kita ke kondom. Silakan dibuka.
untuk ber-KB. Ya sudah jadi anaknya ya. Oke, kemudian di sini kita harus menjelaskan kepada ibu kapan sih kita memakai ini. Ini posisi ereksinya benar nggak? Ini posisi seperti ini namanya posisi ereksi. Benar nggak posisinya seperti ini? Masa ereksi langsung ke atas gini? Masa langsung ke atas gini ya? Posisinya kan sebenarnya gini ya. Ya, masa nggak pernah tahu ereksi? Ya, jadi artinya apa? Ini dipasang pada saat kapan sih? Kondom ini nggak mungkin kan bapaknya, Bu, saya mau tanya-tanya tentang gimana sih cara pemakaian KB kondom. Nggak mungkin kan bapaknya datang ke bidan, kan malu ya. Masa bidannya nanti menjelaskan yang kayak gitu. Yang datang ke kita kan mestinya siapa? Istrinya ya. Jadi kapan sih dipasang? Pada saat Ereksi. Pada saat memang sebelum melakukan hubungan ya, pada saat ereksi tahu ya ereksi ya. Ya oke, jadi posisinya seperti ini ya kalau ereksi. Kalau nggak ereksi tahu juga kan posisinya ya. Tidur nggak tuh? Oke, kemudian di sini setiap kondom ini dipakai berapa kali? Satu kali, jangan ini ya, jangan Bu sayang Bu saya cuci saja kemudian dipakai lagi ya. Ini satu kondom ini hanya dipakai sekali. Terus apa lagi di sini? Jangan menyimpan kondom pada tempat yang panas ya, khawatirnya tadi lembek kemudian juga tadi pecah pada saat digunakan. Jadi taruh di suhu yang biasa aja, normal saja, nggak usah terlalu panas. Terus apa lagi? Jangan pakai minyak goreng. Waduh, minyak goreng ya. Ya nggak usah pakai pelumas karena apa? Ini kan sudah licin ya. Kemudian juga pada saat foreplay juga wanita juga akan mengeluarkan lendir. Itu juga digunakan sebagai pelumas. Jadi nggak usah ditambah-tambah. Nanti kamu tambah baby oil ya. Yang biasanya buat pijet bayi kamu pakai itu. Atau minyak goreng ya. Nanti kegoreng itu ya. Terus kemudian tanggalnya, di sini kan sudah ada tanggalnya ya, expirednya kapan. Jadi jangan digunakan yang sudah expired ya, yang sudah kadaluarsa. Kemudian kalau sudah PMS memang wajib harus menggunakan kondom. Ini bisa dibeli dimanapun ya, dijual bebas ya, sampai ada rasa strawberry ya, rasa melon ya. Oke, kalau mau ini ya, saya pakai handscoon ya, karena kalau impoten tahu kan ya? Impoten itu adalah kelainan pada salah satu laki-laki pada saat berhubungan. Jadi yang seharusnya ereksi pada saat ereksi kemudian dimasukkan bisa masuk tetapi dia lembek lagi, itu namanya impoten. Jadi dia ada permasalahan memang sudah ini. Terutama kalau misal laki-laki yang kita bahas adalah bagaimana itunya tadi skrotumnya ya. Di skrotum ini kita pastikan pada saat kita palpasi bayi baru lahir, kita pastikan apa? Testisnya sudah turun dua-duanya. Tahu ya, sudah pernah memeriksa bayi baru lahir ya? Kan kita cek kalau pada bayi laki-laki kita cek tes skrotumnya ini, kita raba. Apakah dua testisnya sudah turun? Kalau nggak turun bagaimana? Kita tunggu selama 1 tahun. Kemudian selama 1 tahun tetap tidak turun, contohnya hanya 1 Bu, satunya belum. Di terapi hormon. Semisal kita batasnya adalah 2 tahun. Kalau 2 tahun tidak ada langsung dioperasi. Jadi dioperasi ditarik ke skrotum. Jadi contohnya masih di selangkangannya sudah ditarik ke skrotumnya. Itu kan adalah masa depannya laki-laki tersebut. Bagaimana dia menghasilkan keturunan nanti ya. Kalau dia ada masalah sama testis berarti sudah ada masalah, tidak akan bisa menghasilkan keturunan. Atau bisa kita katakan dengan infertilitas. Itu makanya jangan sampai telat kalau untuk ngecek bayi baru lahir ya. Oke, ini kita praktekkan. Kalau praktekkan cepet ya, nggak mungkin lama-lama pakai handscoon segala ya. Ini ya, jadi yang di depan, yang ujung, yang ini kita tekan terlebih dahulu. Harapannya apa? Ada rongga. Jadi pada saat sperma keluar, jadi ada rongga untuk menampung spermanya. Karena kalau misal tidak kita kasih rongga, khawatirnya nanti bocor ya. Sampai sini bingung nggak kan? Sudah yang ini tarik ke bawah. Sampai sini bingung nggak kan? Kok gitu? Anak urusan kayak baru iya. Jadi pada kantum memang
ya, kalau pada ini kan kulit, kalau kulit kan nggak terlalu licin seperti ini kan lengket ya. Oke, jadi baru dipasang pada saat ereksi, kemudian baru ini dimasukkan ke vagina ibu. Setelah itu baru kalau setelah ejakulasi ya, kemudian setelah ejakulasi gimana? Tahu ejakulasi ya? Keluarnya sperma. Kalau sudah keluar sperma di sini ya, numpuk di sini, kemudian setelah itu apa? Ya, caranya ngelepas. Jadi sebelum ngelepas, jadi dipegang ininya, ditahan ininya, baru dilepas perlahan lah. Nah, tapi kalau sudah ejakulasi kan nggak mungkin ereksi lagi seperti ini kan sudah apa? Sudah loyo katanya, sudah loyo. Ya, jadi pegang ininya. Jadi khawatirnya apa kalau sudah nggak ereksi tadi kan bisa dia takutnya terlepas di dalam kalau nggak kita pegang, kalau nggak kita tahan ininya ya. Jadi ditahan, disampaikan ke bapak, ditahan terlebih dahulu baru dilepas dari vagina ibu. Ya, sampai sini ada ditanyakan? Baru setelah itu dilepas. Ini karena ereksi ya, jadi ini pantun juga saya susah melepasnya. Beneran nih tanya. Nah, jadi harapannya apa? Kalau sudah ejakulasi kan sudah ke bawah gini kan ya, jadi mudah untuk dilepas. Dan nanti kalau untuk ujian nanti beli kondom sendiri ya. Waduh. Ini kondom kalau sudah dipakai nggak bisa dipakai lagi. Siapa yang mau beli? Ya, terus habis itu jangan sampai ini kemana-mana ya. Sampai tumpah kemana-mana. Jadi kita ikat. Terus setelah itu kita buang. Ya sudah kan kalau sudah pakai kayak gini kamu pakai punyanya Vito. Kan sudah nggak bisa digulung tadi, jadi beli ya. Satu gini ini 9.000, ada isinya 4 atau 3 ya, 4 ada 4 ya. Jadi bisa dibagi-bagi sesama teman itu ya. Harganya 9.000. Beli aja di